Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa ikhlas dalam beramal saleh, dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab Fikih Asmaul Husna, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Al-Wahhab. Nah, ada beberapa poin yang ingin ulun sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan makna Al-Wahhab ini, atau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah nama dari nama-nama Allah yang husna, yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa nama ini merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian nama dari nama-nama Allah itu ada khilaf, apakah dia itu nama Allah ataukah dia itu bukan daripada Asma'illahi al-Husna. Tapi Al-Wahhab adalah salah satu dari nama-nama Allah yang disepakati oleh para ulama. Jadi boleh kalau pian mau memberikan nama anak misalnya Abdul Wahhab, boleh, karena berarti dia adalah ya hamba Allah ya. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Wahhab ini adalah nama dari nama-nama Allah yang husna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Al-Wahhab adalah nama dari nama-nama Allah yang husna. Yang diantaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Shad ayat yang ke-9. Allah berfirman dalam surat Shad ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizi al-wahhab. Ya, apakah ya bagi mereka atau terdapat pada mereka ya kumpulan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azizil Wahhab. Ya, Al-Aziz artinya adalah yang mulia, Al-Wahhab. Nah, di sini adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dalilnya. Ya, yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-35. Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini adalah ayat yang masyhur yang sering kita dengar bersama, dan di ujungnya ada innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab. Baik. Sekarang kemudian kita akan masuk ke dalam makna Al-Wahhab. Setelah kita mengetahui bahwasanya Al-Wahhab ini adalah nama dari nama-nama Allah yang husna yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, kita sudah mengetahui dalilnya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka kemudian yang ketiga, apa makna Al-Wahhab? Apa makna Al-Wahhab? Makna Al-Wahhab kalau kita lihat dari sisi bahasa. Ulun minta tolong ibu-ibu untuk tidak mengobrol karena suaranya sampai ke sini. Ya. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita melihat Al-Wahhab ini, Al-Wahhab, Al-Wahhab. Nah, jadi dia aslinya adalah dari Al-Wahib. Al-Wahibu artinya yang memberi karunia, yang memberi pemberian. Nah, yang memberi pemberian.
Ini kalau Al-Wahib. Tapi kalau Al-Wahhab di dalam bahasa Arab ini secara bahasa pun menunjukkan makna yang berbeda dari Al-Wahib. Al-Wahhab ini artinya adalah bukan hanya sekedar memberi, tapi juga banyak pemberiannya dan terus menerus. Banyak atau banyak memberi, kemudian ada makna terus menerusnya. Banyak memberi, jadi bukan hanya sekedar sekali memberi, tidak. Ini baru kita secara bahasa ya. Banyak memberi, banyak memberi dan terus menerus. Ini kalau secara bahasa. Jadi di sini Al-Wahhab maknanya adalah, kalau kita secara bahasa itu adalah, kalau Al-Wahib kan memberi ya, tapi kalau Al-Wahhab itu adalah ada tambahan makna banyak dan terus menerus. Jadi pemberiannya itu banyak, terus menerus, kemudian juga beragam. Baik, ini kalau secara bahasa. Bagaimana kalau secara istilah? Nah, apa makna Al-Wahhab? Para ulama menyebutkan Al-Wahhab ini memiliki beberapa makna yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang pertama maknanya adalah alladzi yu'ti dzal hajati bila su'al. Alladzi yu'ti dzal hajati bila su'al. Nah, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah yang banyak memberi tanpa diminta. Nah ini Pak, tanpa diminta. Ya, bahkan kalau seandainya kita tidak meminta pun, ya kalau meminta ada lebihnya. Tapi kalau tidak meminta pun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita banyak sekali karunia. Pernahlah di antara kita ada yang meminta penglihatan. Coba kita menyadar dan merenung, Pak. Pernah nggak kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada ulun penglihatan. Justru kadang karena sudah diberi itu kita tidak minta lagi. Tapi Allah terus memberi. Pernah nggak kita meminta, ya Allah berikan kepada ulun udara untuk ulun hirup agar bisa bernafas? Pernah nggak? Tanpa kita minta, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya. Nah, maka di antara makna Al-Wahhab adalah yang banyak memberi tanpa diminta. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara maknanya adalah para ulama menyebutkan al-mun'im bil ataya la an istihqaqin alaihi. Yang memberi zat, ya ini berarti zat. Ini zat yang memberi meskipun yang diberi itu tidak berhak untuk diberi. Yang memberi, zat yang memberi, maha memberi, banyak pemberiannya, meskipun yang diberi itu tidak berhak untuk diberi. Zat yang memberi meskipun yang diberi tidak berhak. Maka kalau kita mau merenung terkait dengan makna yang kedua ini yang pertama, ini yang kedua, kita itu jamaah sekalian kalau mau ditimbang betapa banyaknya kesalahan dan kemaksiatan kita, kalau seandainya ya Allah Subhanahu wa taala itu hanya memberi kepada orang-orang yang benar-benar soleh, bisa kada dapat kita pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala segala macam apa yang kita dapatkan saat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha memberi Al-Wahhab bahkan kepada siapa saja yang tidak berhak untuk mendapatkan pemberian tersebut. Inilah indahnya nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu makna yang dalam dari nama-nama Allah itu, kita tuh bisa semakin cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi Pak? Yang zat yang maha memberi meskipun yang diberi tidak berhak untuk menerima pemberian tersebut. Bisa jadi karena dia banyak maksiatnya, bisa jadi karena dia belum beriman. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara makna yang disebutkan oleh para ulama adalah
Ya. Huwa alladhi yajudu bil ata min ghairi istitabah. Jadi yang gimana ya? Ya. Zat yang maha memberi, ya, tanpa mengharapkan apa Pak? Balasan. Zat yang maha memberi tanpa mengharapkan balasan. Itu diantara makna Al-Wahhab. Jadi kurang lebihnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, makna Al-Wahhab, nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab ini kurang lebih ini tidak keluar dari 3 ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh, ada beberapa makna lagi yang disebutkan tapi dia mirip-mirip, ya, tapi intinya ada di 3 makna ini. Yang pertama adalah Al-Wahhab itu artinya zat yang banyak memberi tanpa diminta. Kita bisa rasakan sendiri betapa banyak karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang belum sempat kita berdoa sudah dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita dikasih yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. Tidak jarang kita itu baru bergeritik di dalam hati, Allah subhanahu wa ta'ala sudah kasih bahkan lebih daripada apa yang kita inginkan dan kita bayangkan. Bahkan Allah memberi yang terbaik yang tidak pernah kita sangka-sangka bahwa ternyata itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang kedua tadi adalah zat yang maha memberi meskipun yang diberi tidak berhak. Ini diantara karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun Pak, kita ini kalau dihitung-hitung, ya, dari apa kesalahan-kesalahan yang kita buat itu, kalau seandainya pemberian itu hanya kepada orang-orang yang soleh, maka bisa jadi kita tidak masuk di dalam daftar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat dan juga karunia. Tapi Allah Al-Wahhab, Allah itu maha memberi meskipun yang diberi tidak berhak. Yang ketiga adalah zat yang maha memberi tanpa mengharapkan balasan. Nah, ini berbeda dari manusia. Makanya nanti akan kita sebutkan apa bedanya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama Al-Wahhab dengan pemberian manusia. Nanti akan kita sebutkan. Tapi intinya di poin yang ketiga ini, makna Al-Wahhab itu adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi tanpa mengharapkan balasan. Makanya tidak benar kalau kita memahami bahwasanya Allah memerlukan sholat kita, Allah memerlukan sujud kita, Allah memerlukan ibadah kita. Tidak benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kepada ibadah kita. Satu ibadah pun, kalau seandainya seluruh orang di permukaan bumi ini dari awal penciptaan sampai akhir, ya, sampai nanti hari kiamat, mereka semua kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minhum, ya, mereka semua sama dengan hati yang paling busuk, yang paling tidak beriman semuanya. Itu tidak akan pernah mengurangi daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah bukan untuk Allah tapi untuk kita semua, ya. Baik, sudah bisa dimengerti ini Pak maknanya. Ini adalah makna Al-Wahhab. Kalau secara bahasa, zat yang banyak memberi dan terus menerus serta pemberiannya beragam. Tapi kalau Al-Wahhab tadi secara makna, nama dari nama-nama Allah adalah mencakup 3 perkara ini. Baik, kemudian kita akan lanjut jamaah sekalian. Ini belum boleh minta tolong sekalian. Okay. Ini adalah tadi terkait dengan makna. Sekarang kita akan masuk, ya, ke dalam pembahasan terkait dengan, ya, apa bedanya antara Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq. Karena kan sama-sama maha memberi. Al-Wahhab tadi sudah kita jelaskan. Ar-Razzaq kan berarti maha pemberi rezeki. Para ulama bersepakat bahwasanya masing-masing daripada makna Al-Wahhab dan juga Ar-Razzaq itu memiliki makna tersendiri. Meskipun sama-sama maha memberi, tapi keduanya memiliki perbedaan. Ya, kedua nama baik Al-Wahhab ataupun Ar-Razzaq ini memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tapi maknanya sama-sama maha memberi. Baik. Apa bedanya? Ada banyak sekali, ya, pembahasan di kalangan para ulama tentang apa perbedaan antara Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq.
Ya. Namun kalau kita mau simpulkan jamaah sekalian, ringkasnya, tapi nanti akan kita sebutkan beberapa contoh. Ar-Razzaq itu kaitannya adalah dengan rezeki yang kelihatan, yang berkaitan seperti dengan misal makanan, pakaian, ya, yang kelihatan. Tapi kalau Al-Wahhab ini lebih cenderung kepada sesuatu yang maknawi, ya, yang lebih cenderung tidak bisa kita sentuh. Ya, ini sebagian para ulama berpendapat demikian. Makanya kalau kita lihat bahasa-bahasa di dalam Al-Quran, ya, bahasa di dalam Al-Quran, kalau kaitannya adalah dengan pemberian yang Al-Wahhab. Jadi kalau kita ini udah izin hapus. Apa tadi Pak perbedaannya? Kalau Ar-Razzaq itu kaitannya adalah dengan sesuatu yang, ya, yang tampak, rezeki yang seperti makanan, seperti harta, ya, itu sesuatu yang konkret, yang terlihat gitu loh. Tapi kalau Al-Wahhab itu lebih cenderung maknanya adalah pemberian yang sifatnya itu makna. Nah, ulun beri contoh ya. Kalau Ar-Razzaq, contoh ini Ar-Razzaq, tapi sama-sama nama Allah, Ar-Razzaqu. Nah, dia nama Allah Subhanahu wa taala yang ini lebih cenderung kepada, ya, pemberian atau karunia yang sifatnya, ya, terlihat atau tersentuh. Ini kebanyakannya seperti makanan atau harta atau, ya, sebagai contoh misalnya seperti apa lagi Pak yang bisa disentuh, rumah atau pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Makanya kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa." Allah berfirman, ketika Zakaria masuk ke dalam mihrab, tempat beribadahnya Maryam, maka setiap kali Zakaria masuk ke dalam tempat beribadahnya Maryam, yang Maryam tinggal di situ, ya, di bagian dari Masjidil Aqsa, maka Zakaria mendapati selalu ada makanan. Nah, makanya di sini disebutkan wajada indaha rizqa, ar-rizqu. Artinya di sini kata para ulama adalah makanan. Jadi tiap kali Zakaria alaihi salam masuk ke dalam tempat di mana di situ ada Maryam, lalu kemudian beliau selalu mendapati ada makanan di dalamnya. Makanya Zakaria bertanya, "Anna laki haza?" Dari mana ini makanan ini? Sebagian para ulama tafsir lebih luas membahas bahwasanya makanannya ini adalah makanan, ya, yang tidak didapati di musim tersebut. Misalnya makanan yang harusnya adanya pada musim panas, di musim dingin ternyata ada. Misalnya makanan yang harusnya ada di musim dingin, di musim panas ada pada Maryam alaihissalam. Jadi rizqa di sini disebutkan adalah makanan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan seorang ayah itu, kepala rumah tangga, dia harus memberikan nafkah rizki kepada wa 'alal maulud, yang baru saja lahir. Ya, jadi dia bertanggung jawab terhadap makannya anak tersebut, pakaiannya anak tersebut, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah. Nah, maka di sini disebut wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Nah, begitu pula terhadap ibunya dari anak tersebut. Baik. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama." Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan makanan dari langit. Ya. Ya, dari mana, Pak?
dari langit. Amun pian kadang lagi kita minta wah ini makanan turun dari langit. Kadang tapi waktu itu Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama." Ya Allah, turunkanlah kepada kami makanan, hidangan dari langit. Di sini apa Pak disebutnya makanan, hidangan dari langit. Iya. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, akan kami jadikan hari bahagia, ya. Hari Id untuk orang-orang terdahulu kami, untuk kami ataupun juga untuk orang-orang yang nanti akan datang. Wa ayatan mik, sebagai tanda, sebagai ayah. Ya, bukan ayah abah, bukan ayah itu adalah tanda Pak, sebagai ayat, sebagai tanda. Ya. Warzuqna. Nah, di sini Nabi Isa alaihissalam mengatakan warzuqna, dan berikanlah kepada kami rezeki. Apa tadi bentuknya? Adalah makanan. Jadi kurang lebih rizki ini kaitannya seperti kalau pian misalnya. Jadi diantara fungsinya Pak, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang demikian, kita mengetahui dan memahami perbedaan antara Ar-Razzaq dengan Al-Wahhab sebagaimana yang ini kita sebutkan, itu untuk bisa kita menyesuaikan ketika kita berdoa kepada Allah pakai nama Allah yang mana. Misalnya kalau kita meminta yang kaitannya adalah dengan rezeki pekerjaan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu misalnya ya Pak ya, tempat tinggal, atau misalnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istri misalnya yang belum menikah misalnya, berarti ya Razzaq, panggilnya ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Karim, ya. Baik, sekarang kalau Al-Wahhab bagaimana? Nah, Al-Wahhab ini lebih kepada sesuatu yang maknawi, sesuatu yang makna. Contoh, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa rahmat Allah. Jadi di sini yang diberikan apa Pak? Rahmat. Pakainya adalah wa wahabna lahu, dan kami berikan, kami karuniakan. Apa yang dikaruniakan? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, kawalah pengen melihat Pak. Tanda-tandanya atau turunan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita rasakan. Tapi rahmat Allahnya itu, nah, kawalah pengen melihat rahmat Allahnya. Nah, jadi itu sesuatu yang maknawi. Jadi sesuatu yang ya sifatnya maknawi ya. Kalau bahasa ininya apa Pak? Kalau ini kan konkret, kalau ini berarti apa? Lawan konkret apa? Konkret itu yang terlihat kan? Kalau ininya apa? Abstrak atau apa? Hah? Abstrak ya? Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Baik, ulun beri contoh yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada di antara doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Lihat permintaannya, wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, ini di sini ada Al-Wahhab. Ya Allah, berikanlah, karuniakanlah kepada kami rahmat. Apa rahmatnya? Di antara bentuknya adalah ya, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan jadikan hati kami ini berpaling dari kebenaran dan kebaikan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kepada kami petunjuk. Berarti di ayat ini kita minta untuk diberikan istiqomah. Istiqomah itu sesuatu yang maknawi. Ya, bisa dimengerti sama sini Pak. Istiqomah itu sesuatu yang nggak bisa terlihat Pak. Istiqomah itu kayak apa bentuknya? Kalau rizki misalnya, atau misalnya makanan bisa kelihatan. Tapi istiqomah itu kayak apa bentuknya? Kalau orang jalan berdua antara satu orang yang istiqomah dengan yang satu tidak istiqomah dengan pakaian yang sama, kita nggak bisa bedakan. Kalau kita tidak bermuamalah dengan orang tersebut, kalau kita tidak tahu bagaimana dia beribadahnya, bahkan kadang-kadang bisa jadi tidak terlihat. Ya, bisa dimengerti sendiri Pak. Jadi lebih kepada maknawi. Makanya di ayat ini disebutkan minta untuk istiqomah itu pakai kalimatnya, bahasanya adalah ya kalimat tadi ya wahablana. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah di antaranya ya, kalau pian mau sesuaikan ya, misalnya seperti pian meminta ilmu. Ya. Maka ilmu itu kan sesuatu yang tidak terlihat Pak. Pian bisalah membedakan antara orang yang berjalan, dia punya berjalan dua, pakaiannya sama, tidak ngobrol, kemudian dia jalan. Yang satu ada ilmunya, yang satu tidak berilmu.
Susah kita mau bedakannya, kecuali setelah kita bermuamalah dengan mereka. Nah makanya ada di antara doa para Nabi SAW, ya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ini di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, berikanlah kepada hambamu ini hukma. Di dalam hal ini para ulama menyebutkan di sini maknanya adalah ilmu. Ya Allah, berikanlah kepada hambamu ini ilmu. Ya, wa alhiqni bis salihin. Nah ini juga nih mintanya. Ya. Minta untuk supaya dipertemukan dan digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Itu penting, Pak. Ya, makanya di sini Rabbi habli. Jadi untuk kita bisa berteman dengan orang-orang soleh itu kan perlu sesuatu yang kaitannya adalah dengan ikatan batin. Kadang bisa jadi ada orang soleh tapi kita nggak betah berteman. Bisa jadi karena kita yang nggak soleh sehingga hatinya itu tidak bertemu satu dengan yang lain, tidak ngeklik. Ya bisa jadi karena misalnya orang solehnya ini meskipun dia adalah soleh tapi dia nggak asik diajak berteman. Bisa jadi pendiam ya. Dibawa ibu pandir ke depan ibu pandir. Kayak apa cara ibu pandir ini? Tapi kalau orang sama-sama mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan menjadi masalah, Pak. Karena selama orang tersebut adalah orang soleh maka kita bisa mencintai dia karena Allah, dan itu adalah makna ya terbaik dari mencintai karena Allah, ya karena kesolehannya dia, terlepas dari berbagai macam kekurangan dia di dalam bermuamalah. Baik. Nah, itu tadi diantara ya contoh-contoh bahwasanya yang kaitannya dengan adalah Al-Wahhab, ini adalah pemberian yang kaitannya adalah dengan mana. Ulun kasih satu contoh lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad, ya. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna, dan kami berikan kepadanya ahlahu wa mithlahum, dan ya dia diberikan keluarga yang soleh dan keluarga yang solehah, ya. Rahmatan minna, karena itu adalah bagian dari kami merahmati mereka. Wa dzikra li ulil albab, dan peringatan bagi orang-orang yang memiliki pemikiran, ya. Orang-orang yang berpikir, ya. Baik. Jadi pemberian keluarga yang soleh, yang soleha, istri yang soleh. Kalau istrinya itu berarti rizki ya, Pak ya. Tapi kalau istri yang solehah, keluarga yang solehah, keluarga yang harmonis, yang di dalamnya terdapat sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah kaitannya dengan Al-Wahhab. Bisa dimengerti sendiri, Pak. Nah, jadi kita bisa nih kalau berdoa, boleh nggak kalau kita pakai ar-razaq, Allahumma rzuqni, misalnya, ya Allah berikanlah kepada hambamu ini zaujatan solehatan, istri yang solehah, boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Tapi kalau pian mau lebih tepat yang kaitannya dengan makna, karena semakin doa itu lebih tepat, dia akan semakin dahsyat, ya. Dia akan semakin dahsyat. Nah, kalau kita bisa mempelajari masing-masing dari nama Allah Subhanahu wa taala ini, di antara fungsi terbesarnya adalah pian ketika berdoa kepada Allah, pian berilmu di dalam berdoa, Pak. Doa nama Allah yang mana yang kita akan pakai setiap kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Kemudian jamaah sekalian, ini pembahasan yang nomor 2. Ya, kemudian yang berikutnya, berapa menit lagi, Pak? Berapa menit? 10. Oke. 10 menit. Baik, insyaallah masih sempat. Insyaallah kita selesai. Udah hapus ya, Pak ya? Baik. Jadi kita sudah sebutkan contoh-contohnya. Kemudian juga kita usahakan kesesuaian pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang tadi ulun sebutkan. Apa perbedaan antara pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian manusia? Karena manusia juga bisa memberi. Bisa apa tidak? Ya bisa. Tapi ada perbedaannya antara pemberian Allah, zat yang maha memberi, dengan pemberian manusia. Ada beberapa perbedaan yang harus kita pahami bersama. Ya. Perbedaan antara pemberian Allah dengan pemberian manusia. Baik, kita akan sebutkan ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama apa? Kalau pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau pemberian Allah Subhanahu wa taala itu pasti tepat sasaran. Apa tadi, Pak? Pasti tepat sasaran. Pemberian Allah pasti tepat sasaran.
tepat sasaran. Tidak pernah salah. Pemberian Allah itu kepada siapa diberikan, itu tidak pernah salah, pasti cocok, pasti tepat. Karena seluruh pemberian Allah itu berdasarkan hikmah dan ilmu Allah. Apa tadi Pak? Karena ya pemberian Allah didasari ya, atau berdasarkan ilmu dan hikmah. Hikmah pasti tepat Pak. Tapi kalau pemberian manusia itu bisa salah. Ya, pemberian manusia, ini perbedaannya ya. Pemberian manusia bisa salah sasaran. Ya, bisa salah sasaran. Belum beri contoh. Baik itu yang kaitannya adalah dengan sudut pandang kita, misalnya pian sebagai orang yang memberi. Ya. Bisa jadi pian memberi kepada orang yang suatu saat nanti akan menyakiti dan mengkhianati pian. Bisa apa tidak? Bisa. Iya. Nah, disitulah ujiannya. Nanti muncul tidak boleh kita mengungkit-ungkit pemberian. Wah, menyesal aku bahari memberi ikam nih. Bahari aku memberi makan ikam nih. Bisa nggak kita salah memberi? Bisa. Ada suatu kisah jamaah sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di riwayat Abu Hurairah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah ini bercerita, Pak. Rasulullah bercerita. Ya, qala rajulun, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang dia berkata, la atasaddaqan nabi sadaqatin. Dia berniat. Dia berkata dalam dirinya, tapi tidak disebutkan siapa orang ini. Tapi yang jelas kata Rasulullah, rajulun, seorang laki-laki. Dia kemudian berniat, ketika dia berada di dalam rumahnya, kemudian dia keluar, dia berniat untuk memberikan sedekahnya kepada orang yang memerlukan sedekahnya. Siapa Pak? Kepada orang yang siapa? Memerlukan. Baik. Kemudian dia mengatakan, la atasaddaqan nabi sadaqah. Aku akan bersedekah dengan sedekah ini. Dia cari Pak. Nah, kemudian di tengah pencarian dia, ya, fakharaja bisadaqati fawada'a fi yadi sariqin. Di tengah pencariannya dia melihat ada seseorang yang, wah ini kayaknya pas untuk saya kasih sedekah. Maka diberikanlah kepada orang yang dilihatnya memerlukan tersebut sedekahnya. Ini hadisnya sahih lah Pak ya, sahih di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dikasih Pak. Ternyata yang diberikannya itu adalah seorang sarik. Sarik itu artinya seorang maling. Tebari ke maling, Pak. Iya, tebari ke maling. Pikirnya dia malam hari itu dia udah bahagia. Wah, saya sudah bersedekah. Ya Allah, terimalah sedekah saya. Besok paginya ternyata orang-orang pada ngomongin sesuatu. Sungguh tadi malam ada orang yang bersedekah, tapi orang nggak tahu siapa yang bersedekah tadi malam tuh. Kemudian orang-orang mengatakan, sungguh tadi malam ada orang yang sedekahnya kok dikasih ke maling. Lalu dia menyesal, ya Allah, salah kasih ini. Kasihnya ke maling. Pikir dia Pak, bisa jadi maling ini menggunakan uang tersebut untuk dia modal untuk mencuri lagi. Kan begitu? Iya, misalnya jar maling misalnya, wah gasan nukar bensin pas bener nih, mencuntan malam ini pinanya terjauh Bang ya. Kada di parak-parak sini mencuntan pinanya terjauh Bang. Ujar maling misalnya, wah dia sedih Pak. Malam berikutnya, kemudian ketika dia mengetahui, maka dia mengucapkan, ya kata dia, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, sesungguhnya bagi Engkaulah segala puji. Dia hari itu dia menyesal, aduh kenapa saya kasih ke maling ya. Dia tidak tahu Pak. Mungkin kalau seandainya dia tahu, dia tidak akan memberikannya kepada si maling tersebut. Lalu kemudian malam berikutnya, dia pengen membayar kesalahannya di malam yang pertama tadi. Akhirnya dia keluar. La atasaddaqan nabi sadaqah. Saya akan bersedekah lagi malam hari ini. Karena malam tadi nggak tenang, sedekahnya ternyata jatuh ke tangan siapa? Si pencuri. Lalu kemudian, ya di malam yang berikutnya, ya, fakharaja bisadaqatihi fawada'aha fi yadi zaniyatin. Di malam yang kedua dia cari-cari lagi.
siapa yang dikasih sedekah? Dia lihat ada seorang wanita yang kemudian sangat, ya, bahasa kita memberi kasihan benar. Lalu kemudian dia kasih sedekahnya. Subuh harinya orang-orang pada, ya, berbicara, tadi malam ternyata ada orang yang memberikan sedekah kepada wanita berzina. Nah, tersalah pulang. Ini hadisnya sahih, Pak, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini Rasulullah yang cerita. Ya. Lalu kemudian dia, kenapa salah lagi? Udah 2 malam nih, salah nih. Ya. Di malam yang ketiga dia berniat untuk membayar lagi. Pokoknya aku bayar lagi di malam yang ketiga. Lalu kemudian dia berniat. Di malam kemudian dia keluar. Ya. Faqala Allahumma lakal hamdu. Setelah dia dikasih tahu, ternyata wanita tadi berzina tuh. Ya, dia juga menyesal, kenapa kasihnya kepada berzina, ya. Takut nanti dijadikan modal untuk sebagai, misalnya modal untuk berzina. Misalnya beli pakaian, beli minyak wangi untuk supaya memikat laki-laki yang akan berzina dengan dia. Akhirnya dia agak menyesal. Lalu kemudian di malam yang ketiga, ya, la atasaddaqanna. Lalu kemudian di malam yang ketiga dia berniat, pokoknya saya akan bersedekah lagi. Lalu kemudian dia bersedekahlah malam yang ketiga. Mudah-mudahan kata dia tepat, tidak salah lagi. Dia bersedekah. Dia cari orang, oke, ini kayaknya lah, dikasih sama dia sedekah. Ternyata di subuh hari orang-orang berbicara lagi. Tadi malam ada orang yang bersedekah kepada orang yang kaya. Ternyata yang dikasih sama dia lebih kaya daripada dia. Lebih sugih daripada dia gitu loh. Yang dikasih sedekah ini lebih kaya. Nah, habis itu kemudian, ya, kita bisa memikirkan, Pak, bagaimana perasaan orang ini. Oke, sekarang kalau kita pikirkan, pemberian dia kalau seandainya dia itu bisa memilih, Pak, dia tidak akan memberikan kepada 3 orang yang dia berikan setiap malamnya tadi. Dia akan cari orang yang lebih memerlukan. Betul apa tidak? Ulun tanya sama pian aja, kira-kira kalau pian bersedekah, apakah pian akan memilih ketiga golongan ini? Maling, pezina, ini orang sugih, lebih sugih daripada kita yang memberi. Apakah pian akan berikan kepada mereka? Dan yang lebih menarik adalah orang sugih ini menerima aja ya. Diambil aja. Iya. Iya, mungkin kata dia, ya udah rezeki siapa ini. Iya. Lalu kemudian jamaah sekalian, apa komentar Rasulullah SAW? Nah, ini yang menarik. Apa komentar Rasulullah SAW? Tapi sampai sini jamaah sekalian, kita bisa tahu bahwa manusia itu ketika bersedekah bisa salah sasaran. Bahkan bisa jadi pian salah menjulung zakat. Bisa jadi zakat mestinya kepada orang, pian sudah berusaha ternyata dijulung. Julung nih, kayaknya nih orang fakir dan miskin. Sekalinya hartanya lebih banyak daripada pian. Ya, misalnya bisa jadi, ya, orangnya bersandal kapit. Ya. Kemudian, ya, ulun pernah ketemu, Pak, seorang, ya, ulun pernah ketemu sama orang yang subhanallah dia itu termasuk pemasok Indomie ke Saudi Arabia. Jadi kalau pian haji umroh kan itu, kalau misalnya di haji itu di Mina itu apa namanya, Indomie Cup itu kan banyak. Pian lihat aja di tempat Indomie itu termasuk makanan favorit. Dia adalah salah satu pemasoknya. Ulun ketemu sama dia, Pak, pakai sendal swallow, sendal kapit itu yang warna hijau, habang, itu udah berjalan ya ke masjid. Pakai celana biasa, ya, bajunya seperti baju hem biasa. Ini sekalinya orangnya sugih banget. Yang ibaratnya kata orang duitnya itu kayak ngambil tisu, ya, nggak habis-habis, tidak berseri. Baik. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amma sadaqatuka ala sariqin fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, adapun sedekahmu, ya, sedekah orang tadi kepada maling, ya, semoga yang demikian itu bisa membuat dia tidak mencuri lagi. Bisa dimengerti seperti ini, Pak? Semoga bisa membuat dia, si maling ini, bertaubat kepada Allah karena dia udah cukup. Karena sebagian orang mencuri karena memang tidak punya apa-apa lagi. Tetap salah. Tapi ada orang yang mencuri itu untuk memperbanyak kekayaan. Ada juga orang yang memang sangat memerlukan sekali. Tetap salah. Tapi yang lebih salah adalah yang mencuri untuk memperkaya diri. Ada sebagian orang yang ketika dia mendapatkan rezeki, mendapatkan ibadah, dia udah nggak mencuri lagi. Nah, kata Rasulullah SAW, semoga saja, ya, yang
engkau berikan kepada pencuri tersebut dapat membuat dia tidak mencuri lagi dan berhenti dari perbuatan dosanya. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Amma zaniya fala'allaha tasta'iffa an zinaha. Adapun yang engkau berikan kepada seorang wanita pezina tadi adalah semoga dengan engkau memberikan harta tadi, sedekah tadi, dia berhenti dari perbuatan zina. Karena bisa jadi dia berzina karena dia tidak memiliki jalan. Ini tidak benar, Pak, ya, tetap salah. Tapi ada orang yang berzina karena dia tidak tahu harus bekerja apa lagi. Salahkah? Tetap salah. Tapi bisa jadi dengan ketika diberikan oleh orang tadi, dia berhenti dari perbuatan zina ya, karena dia mendapati sesuatu yang mencukupi kehidupannya. Ya. Kemudian setelah itu, kalau yang kaya gimana, Pak? Maka kata Rasulullah SAW, subhanallah ini, Pak, kita melihat bagaimana cara Rasulullah SAW memandang sebuah kejadian ini. Fala'allahu ya'tabir fayunfiqu mimma a'tahullah. Adapun yang sugih, yang kaya tadi, semoga dengan pemberianmu kepadanya dia bisa belajar, dia bisa mengambil pelajaran dan dia akan bersedekah karena dia tahu rasanya diberikan sedekah dan diberikan pemberian. Semoga dia bisa banyak bersedekah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dia. Jadi sedekahnya engkau kepada dia bisa jadi membuat dia akan banyak bersedekah. Subhanallah, Pak. Ini kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil, ya. Pertama, Pak, kalau pian sudah ikhlas dan berusaha untuk mencari orang yang tepat untuk diberikan pemberian dan masih salah, pahala pian tidak akan berkurang dan tidak akan pernah hilang. Itu satu, Pak. Yang kedua adalah jangan pernah takut untuk bersedekah, karena sebagian dari godaan syaitan ketika kita hendak bersedekah itu adalah jangan-jangan ini kada memerlukan, jangan-jangan ini seperti ini, akhirnya akan jadi pian bersedekah. Iya, was-was. Akhirnya kita seolah-olah seperti kayaknya akan usah aja gitu. Ya. Kenapa? Ya bisa jadi ketika kita memberikan. Ini orang misalnya Pak, ya makanya Rasulullah SAW itu, Pak, di antara orang yang berhak untuk zakat itu adalah orang-orang yang al-mu'allafatu qulubuhum, yang hatinya itu ingin diambil agar supaya dia masuk ke dalam Islam. Karena bisa jadi bahkan dia kalau non muslim, bisa jadi dia ini ketika diberikan sedekah hatinya tertarik untuk masuk ke dalam Islam, dan itu banyak terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ulun selesaikan sedikit boleh? Saya sedikit ya. Baik, ini yang pertama. Ulun langsung sebutkan yang kedua. Di antara perbedaannya adalah ya, perbedaan antara pemberian dari Allah dan pemberian dari manusia. Di antara perbedaannya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, memberi karunia itu tanpa batas. Ada tanpa batas dan beragam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pemberian kita itu selalu akan berbatas. Pasti akan ada batasnya, Pak, pemberian kita itu. Bisa jadi karena kita dulak sudah memberi orang tersebut, ampihin sudah, aur minta terus misalnya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi kan? Yang kedua bisa jadi ketika kita berhenti sedekah, ketika kita meninggal dunia. Sudah habis berarti yang kita sedekahkan, kecuali yang misalnya sudah disedekahkan pada masa saat kita hidup, kemudian dijadikan wakaf dan terus pahalanya mengalir sebagai amal jariah. Tapi pemberian Allah tidak bisa berhenti. Pemberian Allah itu tidak akan berhenti, Pak. Selalu akan Allah Subhanahu wa taala memberikan. Kalau kita mati, diberikan kepada anak kita misalnya, diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga di antara perbedaan antara pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian manusia adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala itu Allah tidak pernah mengharapkan imbalannya. Adapun pemberian manusia itu kebanyakannya akan ada rasa untuk mengharapkan imbalan. Ya, bahkan sekalipun orang ikhlas bisa jadi tergoda untuk meminta ada sesuatu timbal baliknya. Bisa jadi mungkin hanya sekedar rasa terima kasih saja. Ya, ya diberi aja. Padahal aku ikhlas, tapi kada berterima kasih. Nah, itu berarti kada ikhlas. Mengharapkan sesuatu. Aku kada mengharapkan apa-apa, jangan tidak tuh berterima kasih. Barang itu berarti mengharapkan terima kasih. Ya kan begitu, Pak? Makanya di dalam Al-Quran la yurid jaza'am wala syukura. Ya, di dalam surat Al-Insan. Mereka orang-orang yang beriman itu yang mereka tidak pernah mengharapkan balasan. Ya, la yuriduna minkum jaza'a wala syukura. Ya, tidak pernah mengharapkan balasan, bahkan hanya sekedar rasa terima kasih.
Jadi kalau pian memberi orangnya kada berterima kasih sudah, karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mencatat segala apa yang pian berikan. Orangnya kada tahu muha. Bahkan kadang-kadang bisa jadi seperti yang ulun sampaikan tadi, kita bisa salah memberi Pak, karena orangnya suatu ketika ternyata menyakiti dan menusuk kita dari belakang. Sudah semua pahala kita itu akan dicatat oleh Allah, bukan ditentukan oleh dia. Nah, jadi seperti itu Pak. Ini adalah diantara pembahasan terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa istiqamah di atas kebaikan dan di atas ketaatan. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.